Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Atwalfiroh. Saat ini saya merupakan mahasiswi aktif semester 5, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan saya yang berjudul Rancangan DSS dalam menentukan tarif listrik PT PLN atau Persero. Nah, sebelum memasuki daripada rancangan DSS dan juga tahapan DSS, perlu kita ketahui apa sih itu DSS. Nah, DSS atau disebut dengan Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, teman-teman semuanya, DSS ini dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data model sebuah keputusan. Nah, tujuan daripada DSS itu apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Oke, yang selanjutnya memasuki komponen. Nah, komponen DSS ini ada 4 ya teman-teman yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada data manajemen subsistem, kedua model manajemen subsistem, ketiga communication subsystem, dan yang terakhir knowledge management subsystem. Oke, kita buka satu-satu apa sih data management subsystem. Nah, komponen yang pertama ini meliputi data-data yang berisi data yang relevan dengan keadaan dan dikelola software yang disebut DBMS atau Database Management System. Nah, komponen yang kedua, model manajemen subsistem sendiri, berupa sebuah paket software yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan juga software manajemen yang sesuai. Dan komponen yang ketiga, yaitu communication subsystem, komponen ini melalui pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Dan komponen yang terakhir yaitu knowledge management subsystem, ini merupakan komponen yang opsional yang dapat pendukung subsistem lain atau berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri atau independen. Untuk yang selanjutnya, tentunya dalam DSS itu kita juga perlu mengetahui apa sih peranan penting daripada decision support system. Nah, di sini menurut Budi Sutejo pada tahun 2002 dengan mengacu pada pendapat Peter G. Wiken dan Scott Martin, terdapat 3 tujuan utama yang harus dicapai oleh DSS. Yaitu yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, masalah ini termasuknya masalah yang struktur ataupun tidak struktur dan juga yang semi struktur, yang merupakan tempat sebagian besar masalah berada. Untuk peran yang kedua, yaitu mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya, teman-teman. Di mana komputer dapat ditetapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur, menerapkan penilaian atau intuisi dan melakukan analisis. Dan peranan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Nah, untuk peranan yang terakhir ini, di mana manajer mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperhalus solusi sehingga mencapai optimum, tetapi ketelitian yang meningkat serta manfaat utama untuk keputusan terbaik senilai dengan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada manfaat DSS atau Decision Support System. Nah, di sini saya merangkum ada 5 manfaat yang terdiri pertama analisis data yang akurat, kedua evaluasi efisiensi, ketiga prediksi permintaan energi, keempat simulasi kebijakan tarif, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang cepat. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu analisis data yang akurat. Kenapa DSS ini bermanfaat untuk menganalisis data yang akurat? Karena
DSS ini dapat mengumpulkan dan juga menganalisis data yang relevan seperti biaya produksi, biaya operasional, dan kebutuhan energi masyarakat. Nah, dengan data yang akurat seperti ini, DSS dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tarif listrik. Manfaat yang kedua yaitu evaluasi efisiensi. Nah, DSS ini dapat membantu PLN dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Dengan mengetahui area yang membutuhkan perbaikan, tentunya PT PLN dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya produksi. Oke, selanjutnya manfaat yang ketiga yaitu prediksi permintaan energi. Nah, Decision Support System ini atau DSS dapat membantu PT PLN dalam dalam menggunakan data historis dan juga model matematika untuk memprediksi permintaan energi di masa depan, teman-teman. Hal ini yang memungkinkan PT PLN untuk mengatur tarif listrik dengan lebih efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan pasokan energi. Oke, selanjutnya manfaat yang keempat yaitu simulasi kebijakan tarif. Nah, DSS ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi kebijakan tarif yang berbeda. PT PLN dapat menguji berbagai skenario tarif dan melihat dampaknya terhadap pendapatan, keuntungan, dan juga kepuasan pelanggan. Hal ini memungkinkan PT PLN untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan tarif listrik. Dan yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan yang cepat. Nah, Decision Support System ini memberikan PT PLN akses ke informasi yang relevan dan terkini. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menentukan tarif listrik, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan juga kebijakan pemerintah. Nah, dengan menggunakan DSS atau Decision Support System ini, tentunya PT PLN dapat mengoptimalkan pengaturan tarif listrik, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya. Selanjutnya kita memasuki tahapan DSS. Nah, perlu kita ketahui juga ini tahapan yang sangat penting dalam menentukan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah perusahaan. Nah, tahapan DSS ini ada 8. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Keempat, pengembangan model. Tahapan yang kelima, evaluasi alternatif. Keenam, pengambilan keputusan. Ketujuh, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi dalam pembaruan. Oke, untuk yang pertama yaitu tahapan identifikasi masalah. Nah, dalam tahap pertama ini adalah mengidentifikasi masalah atau keputusan yang perlu kita ambil selaku sebagai pimpinan atau manajer. Misalnya nih, dalam konteks PT PLN, masalahnya bisa berupa penentuan tarif listrik yang optimal. Selanjutnya, kita kumpulkan data. Nah, pada tahapan ini melibatkan pengumpulan data yang relevan dan diperlukan untuk analisis. Data ini dapat mencakup data historis, data pelanggan, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, data ekonomi itu juga penting dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Nah, selanjutnya yaitu dari data tersebut kita analisis. Kita kumpulkan, kemudian kita analisis menggunakan metode-metode statistik atau model matematika atau model teknis analisis lainnya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan atau tren yang dapat membantu mengambil keputusan. Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan model. Setelah kita menganalisis data tersebut, pada tahap ini model matematika atau model simulasi yang dikembangkan untuk mewakili masalah yang sedang dihadapi tersebut. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari berbagai skenario atau untuk melakukan simulasi kebijakan yang berbeda. Selanjutnya nih kita evaluasi alternatif. Nah, pada tahapan ini melibatkan evaluasi berbagai alternatif keputusan yang mungkin. Nah, DSS ini membantu dalam menganalisis dampak dari setiap alternatif tersebut, baik secara finansial, operasional, maupun dari segi kepuasan pelanggan.
Setelah kita mengevaluasi, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis dan juga pengembangan modelnya dan tentunya melalui evaluasi alternatif, kita memasuki tahapan untuk melibatkan pengambilan keputusan yang didukung oleh DSS. Nah, keputusan yang diambil dapat berupa penentuan tarif listrik, perubahan kebijakan operasional, atau langkah-langkah lain yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kita mengimplementasikan keputusan DSS tersebut. Setelah keputusan diambil nih teman-teman, pada tahap ini melibatkan implementasi atau penerapan keputusan tersebut dalam operasional perusahaan ataupun organisasi. Nah, DSS ini dapat membantu dalam memantau dan juga mengukur hasil implementasi keputusan tersebut nih teman-teman. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan pembaruan. Nah, dari tahap yang terakhir ini adalah mengevaluasi terhadap keputusan yang diambil dan juga kinerja daripada DSS itu sendiri. Nah, dari evaluasi tersebut kita dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan ataupun kelebihan dan juga perbaikan, tentunya juga pembaruan dari DSS yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masa yang akan datang atau di masa depan, teman-teman. Nah, tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan juga kompleksitas masalah yang dihadapi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Namun, teman-teman, secara umum tahapan-tahapan ini mencakup langkah-langkah penting dalam pengembangan dan juga implementasi daripada decision support system tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komponen DSS. Nah, untuk yang slide sebelumnya itu ada komponen DSS secara umum. Untuk yang kali ini, komponen DSS dalam menentukan keputusan tarif listrik PT PLN. Nah, di sini ada 5 komponen DSS. Yang pertama yaitu data pelanggan. Nah, DSS ini mengintegrasikan data pelanggan PT PLN seperti konsumsi listrik, jenis pelanggan, atau karakteristik demografis. Nah, data ini dapat digunakan untuk menganalisis pola konsumsi, profil pelanggan, dan juga kebutuhan energi di berbagai wilayah. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu analisis biaya. Nah, sorry teman-teman sebelumnya ini tulisannya analisis data ya, yang benar adalah analisis biaya. Nah, dalam komponen ini DSS dapat membantu PT PLN dalam menganalisis biaya produksi, distribusi, dan juga pengelolaan energi listrik. Dengan menganalisis biaya yang terkait dengan penyediaan listrik, DSS dapat membantu dalam menentukan tarif yang adil dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya bahan bakar, biaya operasional, dan investasi infrastruktur. Komponen yang ketiga yaitu analisis permintaan. Nah, analisis permintaan ini tentunya sangat penting juga. Karena apa? Karena dapat menganalisis data historis dan juga tren permintaan energi listrik untuk memprediksi kebutuhan energi di masa mendatang. Dengan memahami pola permintaan daripada konsumen, DSS dapat membantu PT PLN dalam menentukan tarif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kapasitas produksi yang tersedia. Selanjutnya yaitu analisis kompetitif. Nah, DSS ini dapat membantu PT PLN dalam menganalisis tarif listrik yang ditawarkan oleh pesaing atau perusahaan energi lainnya dengan membandingkan tarif antara perusahaan kita sendiri misalnya atau dengan perusahaan yang lain yang disebut dengan pesaing. Nah, hal ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberlanjutan daripada bisnis tersebut. Oke, untuk komponen yang terakhir yaitu pendukung keputusan interaktif. Nah, DSS ini dapat menyediakan antarmuka yang interaktif untuk memungkinkan pengguna. Misalnya nih, pada manajemen PT PLN untuk mengakses data, mengatur parameter analisis, dan menjalankan simulasi. Ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai skenario atau alternatif keputusan dalam menentukan tarif listrik yang optimal. Oke, memasuki implementasi DSS. Nah, apa penerapan DSS di dalam PT PLN? Nah, tentunya implementasi ini adalah implementasi dalam menentukan tarif listrik. Nah, dalam menentukan tarif listrik, PT PLN menggunakan sistem pendukungnya, yaitu sistem pendukung keputusan
atau SPK yang memanfaatkan logika, yaitu logika fusi. Dalam kasus ini, teman-teman, SPK digunakan untuk menetapkan daya listrik bagi pelanggan PLN. Pada dasarnya, SPK menggunakan faktor-faktor seperti tingkat perekonomian, jumlah penduduk, dan jumlah rumah tangga untuk menentukan besarnya daya listrik yang dibutuhkan. Dalam hal ini, logika fusi digunakan untuk menentukan efektivitas penggunaan kapasitas daya listrik bagi pelanggan. Contohnya yaitu dalam sebuah penelitian menggunakan logika fusi untuk membantu pelanggan PLN menentukan berapa beban daya listrik yang tepat dan yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian tersebut menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pelanggan PLN untuk menentukan daya listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi tersebut dibangun menggunakan Microsoft Visual Basic. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan daripada rancangan saya yaitu DSS atau disebut dengan Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, PT PLN atau Persero, khususnya dalam menentukan atau memutuskan tarif listrik. Selain itu, DSS memiliki banyak manfaat terhadapnya, sehingga lebih mudah dalam menjalankan perusahaannya. Nah, di dalam DSS ada 8 tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengembangan model, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, evaluasi keputusan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pembaruan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Thank you for your attention. Semoga materi kali ini atau paparan daripada rancangan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.